Salam kerahiman. Hari ini kita masuk ke tanggal 1 di bulan yang baru, yaitu bulan April. 1 April kita akan baca dari diary nomor 2 dan nomor 69. Kita mulai dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Diary nomor 2. Oh Allahku, apabila aku menatap ke masa depan, aku menjadi takut. Tetapi buat apa mencebur ke dalam masa depan? Hanya saat sekarang yang berharga bagiku. Sebab masa depan sama sekali belum pasti akan bertandang dalam jiwaku. Sama sekali tidak ada dalam kekuasaanku untuk mengubah, mengoreksi, atau menambah sesuatu pada masa lampau. Sebab baik orang bijak maupun para nabi tidak dapat melakukannya. Maka apa yang telah direngkuh oleh masa lalu harus kuserahkan kepada Allah. Oh masa kini engkaulah milikku sepenuhnya. Aku ingin menggunakanmu sebagaimana aku dapat. Meskipun aku lemah dan kecil, engkau memberi aku rahmat, yakni kemahakuasaanmu. Maka sambil berserah kepada kerahimanmu, aku meniti hidupku seperti seorang anak kecil. Sambil setiap hari mempersembahkan kepadamu hatiku yang bernyala-nyala karena cinta akan kemuliaanmu yang semakin besar. 69. Oh Yesus, kebenaran yang kekal, kuatkanlah aku yang lemah ini. Engkau ya Tuhan dapat melakukan segala sesuatu. Aku tahu bahwa tanpa Engkau segala usahaku akan sia-sia. Oh Yesus, janganlah Engkau menyembunyikan diri terhadapku, karena tanpa Engkau aku tidak dapat hidup. Dengarkanlah seruan jiwaku. Kerahimanmu tak berkesudahan, ya Tuhan. Karena itu kasihanilah aku yang tak berdaya ini. Kerahimanmu melampaui pengertian para malaikat dan manusia. Oleh karena itu, meskipun tampaknya engkau tidak mendengarkan aku, namun aku berserah pada samudera kerahimanmu, karena aku tahu bahwa harapanku tidak akan dikecewakan. Kalau kita baca nomor 2, Suster Faustina sungguh-sungguh menyiapkan nasihat ini untuk kita semua. Kita yang masih hidup di dunia diberi nasihat yang luar biasa dari Suster Faustina. Coba kita baca lagi ya sama-sama. Apabila aku menatap ke masa depan, aku menjadi takut. Memang kita nggak tahu masa depan. Seminggu lagi, sebulan lagi, setahun lagi, 5 tahun lagi, apa yang terjadi? Kita nggak tahu. Dan oleh Suster Faustina dikatakan, aku menjadi takut. Karena memang nggak tahu apa yang akan terjadi, ya. Dan buat apa mencebur ke masa depan? Ini boleh menjadi kata-kata itu buat kita semua. Buat apa kamu mencebur ke masa depan yang belum pasti? 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, masih hidup? 30 tahun lagi, buat apa? Buat apa kita mencebur ke masa depan? Hanya saat sekarang yang berharga bagiku. Memang buat kita semua, hanya sekarang yang berharga bagi kita semua. Karena masa depan belum pasti. Coba contoh aja yang gampang. Kita mungkin ada bapak ibu yang sudah berencana. Berencana mau pergi ziarah. Apakah ke Lourdes, apakah ke Polandia, ke biaranya Suster Faustina, ke Basilika Kerahiman Ilahi, atau pergi ke mana? Semua orang sudah punya rencana. Bahkan ada yang sudah beli tiket, ada yang bahkan sudah siap-siap untuk berangkat. Tapi siapa yang tahu masa depan? Tiba-tiba ada pandemi. Pandemi yang dipikirkan nggak berlangsung lama, ternyata sudah setahun lebih masih dalam situasi pandemi seperti itu. Semua berubah, rencana berubah, aktivitas berubah, tujuan hidup juga berubah, semuanya berubah. Begitu besar perubahan tersebut. Hanya gara-gara corona, COVID-19. Kita nggak bisa melawan apa yang
ada yang di luar kemampuan kita. Oleh sebab itu, masa depan belum pasti. Bahkan Suster Faustina katakan di sana, masa depan belum pasti bertandang kepadaku. Kalau dia berandai-andai 10 tahun kemudian, mungkin pada saat itu dia juga sudah meninggal. Jadi kembali lagi, sekali lagi, tidak ada gunanya kita nyemplung ke masa depan. Sekarang bagaimana dengan masa lampau? Ternyata menurut Suster Faustina, masa lampau itu juga sama sekali di luar kuasaku. Saya tidak bisa merubah, saya tidak bisa menambah, saya tidak bisa mengurangi, saya tidak bisa mengkoreksi sesuatu masa lalu. Ada satu bapak ya cerita sama saya, aduh Bu Esther, saya salah menikah. Kalau saya menikah sama yang perempuan itu, saya akan bahagia, saya akan hidup enak dan seterusnya dibandingkan dengan istrinya dia sekarang. Saya cuma bilang, Bapak berandai-andai seperti itu bisa balik nggak? Nggak bisa. Terus buat apa Pak? Malah jadi tidak menyemangati diri ya, tapi malah menyesal. Itu baru bayangan dia. Terus saya bilang lagi, Bapak membayangkannya seperti itu. Tapi pernah nggak kebayang setelah Bapak menikah dengan dia, permasalahannya lebih banyak. Mungkin jadi bangkrut, jadi sakit-sakitan atau apa, banyak hal. Pernah nggak kebayang seperti itu? Terus dia diem. Iya, memang saya nggak bayang seperti itu. Saya membayangkan hidup yang lebih enak, lebih bahagia dengan dia. Tapi kan belum pasti. Dan yang terpenting kita nggak bisa balik. Seperti Suster Faustina bilang, nggak bisa. Kita nggak punya kuasa merubah, mengurangi, menambah, mengkoreksi. Nggak bisa. Itu sudah terjadi. Bahkan dikatakan orang bijak dan para nabi pun nggak bisa melakukan hal itu. Sehingga Suster Faustina katakan, apa yang kurangku masa lalu, apa yang ku dapat, apa yang ku alami masa lalu, harus ku serahkan pada Allah. Ya sudah, serahkan pada Allah. Kita melakukan dosa, minta ampun. Kita disakiti, dikhianati, mengalami kegagalan demi kegagalan, serahkan pada Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Suster Faustina. Jadi fokusnya bukan masa depan yang belum tahu, belum pasti, bukan juga masa lalu karena kita nggak bisa rubah apapun. Fokusnya adalah masa kini, sekarang. Engkaulah milikku sepenuhnya. Itu yang dikatakan oleh Suster Faustina. Masa sekarang, masa kini, engkaulah milikku. Itu pun boleh menjadi kata-kata kita pada masa kita sekarang ini. Aku ingin menggunakanmu sebagaimana aku dapat. Mari manfaatkan masa sekarang ini, masa kini dengan sebaik-baiknya. Suster Faustina katakan, aku ingin menggunakanmu. Menggunakan masa sekarang sepanjang aku dapat. Jadi seoptimal mungkin yang mau dilakukan oleh Suster Faustina dengan masa kini. Meskipun aku lemah dan kecil, Engkau memberi aku rahmat, yaitu kemahakuasaan. Jadi Suster Faustina sadar, masa kini dia juga kecil, dia juga sakit-sakitan, dia juga pendidikan yang nggak tinggi, posisinya dia juga bukan posisi yang penting. Dia menyadari itu, Tuhan, walaupun saya lemah dan kecil, tapi saya tahu Engkau memberikan rahmat kepada saya. Maka sambil berserah pada kerahiman-Mu, aku meniti hidupku seperti anak kecil. Meniti ya, berapa waktu yang lalu kita sudah bahas. Meniti itu seperti kita harus berjalan perlahan-perlahan di atas sebuah jembatan yang sempit. Kalau nggak hati-hati bisa kejeblos, bisa jatuh. Jadi Suster Faustina katakan, aku meniti hidupku dengan hati-hati, dengan langkah demi langkah, dengan penuh penjagaan dalam tanda kutip, dengan kesiapsediaan seperti seorang anak kecil. Sambil setiap hari mempersembahkan hatiku padamu. Jadi dalam hidup kita, Suster Faustina ajak kita juga untuk meniti hidup kita seperti seorang anak kecil sambil menyerahkan hatiku kepadamu.
hati yang bernyala-nyala karena cinta akan kemuliaan-Mu yang besar. Nomor 69 itu suatu doa. Oh Yesus, kebenaran yang kekal, kuatkanlah aku yang lemah ini. Engkau dapat melakukan segala sesuatu. Dalam doa, Suster Faustina meyakinkan dirinya sendiri bahwa Engkau Tuhan bisa lakukan segala sesuatu. Itu imannya Suster Faustina, dia percaya penuh bahwa Tuhan bisa lakukan segala sesuatu. Dan aku tahu Tuhan, tanpa Engkau segala usahaku sia-sia. Itu perlu kita sadari karena kepandaian kita, kehebatan kita, pangkat kita, bahkan harta dan apapun yang kita punya itu semata-mata karena Tuhan. Karena tanpa Tuhan kita nggak bisa apa-apa. Segala urusanku, usahaku sia-sia. Ya, kata Suster Faustina. Yesus, janganlah menyembunyikan diri terhadapku. Karena tanpa Engkau, aku tidak dapat hidup. Yang diprioritaskan, yang menjadi tujuan hidupnya Suster Faustina adalah Tuhan. Tanpa Tuhan, dia nggak bisa hidup. Kasihanilah aku yang tidak berdaya ini. Ada kerendahan hati. Memang kita manusia tidak berdaya. Jadi kalau kita masih merasa hebat, masih merasa berkuasa, masih merasa lebih dari orang lain, bertobatlah. Karena semuanya itu kita dapat dari Tuhan, bukan karena kehebatan kita sendiri. Meskipun tampaknya engkau tidak mendengarkan aku. Nah, dalam doa-doa kita juga kita berdoa, melakukan novena, banyak hal yang sudah kita lakukan ya, tapi sepertinya Tuhan nggak jawab doa kita. Hari ini Suster Faustina mau sharingkan sesuatu bahwa meskipun aku tahu engkau tidak mendengarkan aku, tapi aku berserah pada samudra kerahimanmu. Karena aku tahu harapanku tidak akan dikecewakan. Kita harus punya iman, percaya penuh pada kebaikan Tuhan, pada belas kasih Tuhan. Jadi walaupun Suster Faustina katakan seolah Tuhan tidak mendengarkan aku, tapi aku tahu, saya percaya, saya yakin, saya trust sama Engkau Tuhan, bahwa harapanku tidak akan dikecewakan. Tuhan akan mengabulkan apa yang dibutuhkan oleh Suster Faustina, apa yang diminta oleh Suster Faustina untuk sesuatu yang Tuhan mau berikan kepada Suster Faustina supaya apa yang Suster Faustina mau lakukan itu bisa berhasil. Percaya penuh, percaya pada belas kasih-Nya. Nah, saat ini saya mau ajak Bapak Ibu untuk memulai bulan April ini dengan penuh semangat. Kita sudah diajak oleh Suster Faustina untuk berpikir, ada gunanya nggak berpikir masa depan? Ada gunanya nggak mikirin masa lalu aja? Suster Faustina katakan, saat ini, masa kini itu milikku sepenuhnya. Nah, mari kita juga melihat peluang dengan berpikir positif. Inilah masa kini, ini punyaku, ini milikku. Mari lakukan sesuatu sejauh kita dapat lakukan. Jangan diboros-borosin, jangan dibuang-buang waktu ini. Dalam masa pandemi ini, orang-orang banyak yang jadi malas ya. Di rumah aja, nggak kerjain apa-apa, bangun, makan, tidur, makan lagi, nonton TV, tidur. Besok bangun seperti itu lagi, nunggu sampai kapan pandemi lewat. Nah, jangan sampai hidup kita itu disia-sia seperti itu. Lakukan sesuatu, pasti ada yang bisa dilakukan. Contoh lagi, teman saya, dia sudah di pensiun, memang saatnya umurnya sudah masuk pensiun. Dan gak lama kena pandemi. Apa yang dilakukan? Mereka suami istri berusaha bercocok tanam, menanam sayuran-sayuran yang dikonsumsi setiap hari di pekarangan rumahnya. Pekarangan rumahnya nggak besar, tapi dia berusaha
dan kalau sudah panen dia selalu memberitahu kepada grup, saya udah panen nih, ada panen kangkung, ada panen pakcoy, ada bayam, ada apa, siapa yang mau beli. Tapi ternyata nggak hanya itu saja, suaminya mulai memelihara ayam. Ayam itu dipelihara dari kecil sampai besar, sampai 2 bulan, 3 bulan, terus dia tawarkan, ada ayam, siapa yang mau beli ayam. Lanjut, enggak sampai situ, dia lakukan lagi, siapa yang mau beli ikan, karena kebetulan anaknya pergi ke satu kota di tepi pantai dan di sana lagi panen ikan. Jadi harus melakukan sesuatu hal yang positif. Dia juga beraktivitas, tidak nganggur. Dengan berjualan dia juga menghasilkan, dan kita juga teman-teman yang lain, pertama kita bisa bantu, kedua kita nggak perlu pergi ke pasar, bisa ketemu sama orang-orang yang OTG, dan yang ketiga pasti dijamin barang-barangnya segar karena dia yang urus sendiri, dia yang pelihara sendiri. Nah, mari kita mulai bulan April ini dengan penuh semangat dan percaya penuh pada kerahimannya Tuhan. Tuhan selalu melimpahkan rahmat-Nya pada orang-orang yang sederhana. Tuhan melimpahkan rahmat-Nya pada mereka yang rendah hati. Dan Tuhan melihat, memperhatikan kita semua, khususnya orang-orang yang menderita. Di samping itu, mari kita juga berpengharapan besar padanya akan saat ini. Karena saat ini adalah milikku. Inilah saatnya kita semakin dekat dengan Tuhan. Berdoa, mengikuti live streaming, mengikuti acara-acara penjelasan tentang firman Tuhan di YouTube atau di banyak sumber. Setiap hari kita mendapat kiriman-kiriman tentang perayaan Ekaristi harian, tentang bagaimana cara berdoa, tentang meditasi, tentang juga ulasan-ulasan tentang isi kitab suci. Menggunakan masa kini dengan sebaik-baiknya sebagaimana aku dapat. Meskipun aku lemah dan kecil, aku tahu harapanku tidak akan dikecewakan. Itu semua untuk hari ini. Kita imani, kita terus berdoa dalam hati, Yesus, Engkaulah andalanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam kerahiman.